Shop, mungkin udah banyak yang tahu kalau negara Arab Saudi adalah negara kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sebagai negara monarki absolut sekaligus Islami, di negara ini emang banyak peraturan yang sangat ketat untuk warganya dan juga wisatawan yang datang untuk berlibur. Tapi, sejak putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman jadi pemimpin de facto Kerajaan Arab Saudi, negara ini mencanangkan perubahan besar-besar sejak melalui proyek Vision 2030. Proyek ini bertujuan untuk melepaskan ekonomi Arab Saudi dari ketergantungan dengan minyak mentah. Tapi bukan cuma itu aja sob, Pangeran Mohammed bin Salman juga ingin menjadikan Arab Saudi sebagai negara modern dan juga liberal. Karena inilah ada perubahan aturan yang membuat warganya semakin bebas. Shop, pengguna internet di seluruh dunia baru-baru ini heboh oleh fenomena alam yang unik. Soalnya nih, kawasan Arab Saudi yang selama ini kita taunya berupa gurun gersang, kering, tandus dan panas, tiba-tiba berubah menjadi hijau setelah diguyur hujan lebat beberapa waktu lalu. Dilansir Arabia Weather, pada Minggu 7 Januari 2023, citra satelit Terra yang dikeluarkan Badan Antariksa Amerika NASA mengabadikan pemandangan hijau di beberapa wilayah di Arab Saudi. Vegetasi hijau ini muncul di daerah kering yang didominasi gurun seperti kota Mekah, Jeddah, dan Madinah. Nah, gara-gara mendadak hijau inilah, berbagai komentar pun bermunculan dari para warganet, bahkan ada yang menyebut fenomena ini sebagai tanda-tanda kiamat. Benarkah demikian? Gak hanya gurun yang tiba-tiba menghijau dalam tanda kutip, berikut sederet perubahan yang terjadi di Arab Saudi. Selama puluhan tahun, musik dan juga konser musik jadi sesuatu yang terlarang, apalagi kalau tempat nonton konsernya dicampur antara cewek dan cowok. Tapi, beberapa waktu lalu, ada pemandangan baru di Arab Saudi setelah diadakannya konser grup boyband Korea Selatan Bangtan Sonyeondan atau BTS. Sebelum konser, malah pemerintah Arab Saudi menyambut kedatangan sang mega bintang dengan megah. Terlihat di beberapa bangunan, lampu-lampu berwarna ungu spesial disiapkan khusus untuk BTS. Saat konser, nampak juga ribuan hijabers dan para perempuan bercadar meramaikan King Fahd International Stadium di Riyadh. Mereka terlihat antusias dan bergembira menyaksikan penampilan 7 cowok yang terkenal karena lagu dan koreografi atraktif. Agensi BTS juga ngasih perlakuan khusus pada konser kali ini sob, dengan melakukan sesi pelatihan dan pengenalan budaya Islam kepada anggota BTS dan para kru. Salah satunya adalah anjuran pakai abaya untuk kru perempuan. Sebagai bentuk penghormatan, mereka juga wajib menghentikan musik saat azan berkumandang dan menyesuaikan sejumlah koreografi dan lirik. Sebelum kesuksesan konser BTS, boyband Korea lainnya yaitu Super Junior lebih dulu menorehkan sejarah. Band yang dikenal dengan sebutan Suju ini menggelar konser di Arab Saudi pada Juli 2019 lalu, sekaligus menandai pertunjukan K-pop pertama di sana. 8 anggota Suju berhasil menghibur sekitar 15.000 penggemar dalam konser Super Show 75 di King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Dengan tampilnya Suju dan BTS di Arab Saudi, seolah menunjukkan Arab Saudi mulai berubah dan terbuka. Shop, tahu nggak sih kalau sejak tahun 1932 perempuan Arab Saudi nggak dibolehin ikut pemilu? Berbeda jauh sama di Indonesia ya. Tapi setelah bertahun-tahun berkampanye pengen punya hak yang setara dengan pria, akhirnya pada Desember 2015 kaum hawa warga negara Arab Saudi sudah diperbolehkan mengikuti pemilu. Tak hanya sebagai pemilih, ada juga
987 perempuan yang mendaftar sebagai kandidat sebagai calon dewan kota dalam berbagai bidang. Meski tempat pemungutan suara masih terpisah, pemilih perempuan ini sudah ngerasa senang bisa ikut ambil bagian dalam pemilu. Di Arab Saudi, dulu kaum perempuan juga dilarang berolahraga, apapun jenisnya. Tapi, baru beberapa tahun terakhir ini, Arab Saudi memperbolehkan perempuan berolahraga. Malah sebagai terobosan, pemerintah buka gym atau pusat kebugaran khusus perempuan di setiap lingkungan. Saat ini, sudah ada perempuan yang mulai olahraga fitness dan juga tinju di gym. Meski belum banyak, perempuan di sana udah sangat antusias, sob. Selain olahraga di gym, Arab Saudi juga memperbolehkan perempuan untuk berolahraga di depan umum. Buktinya, ada lebih dari 1.500 perempuan berpartisipasi dalam acara lomba maraton khusus perempuan. Pada Januari 2018, Stadion Raja Abdullah Sports City di Jeddah jadi tempat bersejarah setelah memperbolehkan perempuan nonton pertandingan olahraga di tribun. Meski tempat duduk perempuan ini dipisahkan dari pria dan harus menggunakan pintu masuk khusus bagi perempuan dan keluarga, mereka nggak kalah dari para pria karena terlihat bersorak-sorai dan bertepuk tangan mendukung tim pujaan mereka. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi melarang perempuan masuk stadion menonton pertandingan olahraga apapun. Tapi, pada Oktober 2017, pemerintah Saudi akhirnya mengumumkan akan membuka stadion di Riyadh, Jeddah, dan Dammam untuk perempuan dan keluarga. Sejak tahun 1983, semua warga di Arab Saudi sudah dilarang untuk menonton di bioskop. Tapi saat ini, mereka sudah bisa menikmati fasilitas bioskop di Riyadh setelah putra mahkota Mohammed bin Salman mencabut larangan ini. Malah, tak ada pemisahan ruangan antara pria dan perempuan untuk menonton bioskop ini. Karena inilah, sebagian warga Arab terlihat sangat antusias dan bergembira dengan adanya bioskop yang bisa menjadi tujuan bermain bersama keluarga. Dan tahu nggak sob, hingga 2030 nanti, pemerintah Arab Saudi rencananya akan membuka lebih dari 300 bioskop dengan lebih dari 2.000 layar. Sejak dulu, anggota militer Arab Saudi memang nggak pernah ada yang perempuan. Tapi, aturan ini berubah beberapa tahun lalu ketika pemerintah Saudi mulai membuka lowongan karir militer bagi perempuan. Hal ini juga sesuai dengan perubahan dan proyek Arab Vision 2030. Meski sudah diperbolehkan, kriteria untuk pelamar tetap harus dengan standar tinggi, berat, dan persyaratan pendidikan yang ditentukan. Selain itu, mereka juga masih perlu meminta izin wali laki-laki untuk melamar menjadi tentara. Dengan kebijakan baru ini, para perempuan di Arab juga akhirnya bisa menentukan jalan hidupnya masing-masing. Dalam agama Islam, anjing dianggap hewan najis sehingga dilarang muncul di tempat umum di Arab Saudi. Tapi kini, pemilik anjing di Arab Saudi bisa menikmati secangkir kopi bersama dengan hewan kesayangan di kafe yang ramai hewan, termasuk anjing. Inilah The Barking Lot, kafe yang terletak di kota pesisir Khobar. Dengan perubahan inilah, para pecinta hewan semakin sering mengajak hewan peliharaannya ini ke kafe.